Tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah berikan segalanya hanya untukku Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan, mengalir Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, kami berikan padamu. Hanya Kaulah yang layak, terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah gantikan kami di kayu salib Tuhan Yesus.
Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pada kesempatan ini kita memperoleh saat-saat teduh. Artinya kita meneduhkan pikiran hati kita untuk mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan, ya. Renungan ini kami ambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ya. Tapi sebelumnya itu ayo kita berdoa dulu, ya. Tuhan, pada kesempatan ini biar kami betul-betul memperoleh saat teduh
untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi pertumbuhan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tadi saya sudah bacakan ya saudara-saudara, yaitu Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Nah, sekarang saya bacakan ya, saudara perhatikan. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Coba saya ulangi ya, supaya saudara lebih mantap ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Kata-kata ini, saudara, diucapkan oleh Yusuf ya, di hadapan saudara-saudaranya. Dan cerita ini dimulai, saudara, dari keluarga Yusuf. Yusuf ini, saudara, anak yang boleh dikata anak bungsu dari saudara-saudara sekian, mungkin 12 ya. Dia yang bungsu. Dan kehidupan Yusuf ini dibandingkan dengan kehidupan saudara-saudaranya lain sama sekali. Ya, di hadapan ayahnya itu lain. Ya. Di sini dikatakan bahwa kakak-kakaknya itu selalu mereka-reka yang jahat. Ya, mereka-reka yang jahat. Ya, jadi artinya selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Dan khusus kepada Yusuf, ya, karena Yusuf ini mempunyai kehidupan yang baik, maka Yusuf itu diperhatikan oleh orang tuanya lebih baik daripada kakak-kakaknya. Ya. Dalam cerita ini, Yusuf waktu hendak menjumpai kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba-domba, maka kakaknya itu mereka-reka sesuatu yang jahat, yaitu
Yusuf dimasukkan ke dalam sumur karena dia terlalu benci, sebab dia anggap Yusuf itu terlalu dimanja oleh orang tuanya, ya. Dan sebetulnya Yusuf mau dibunuh, tetapi itu waktu dimasukkan ke dalam sumur, ya. Lalu ada kafilah-kafilah jalan, Yusuf diambil, ini singkat ceritanya ya saudara. Yusuf diambil, dijual pada kafilah yang akan berjalan ke Mesir, dijual sebagai budak belian. Dan Yusuf akhirnya dijual kepada kafilah ini sebagai budak belian ke Mesir. Dan di Mesir, saudara, Yusuf banyak menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi saudara, ya, kalau kita lihat perjalanannya Yusuf, itu kita bisa bandingkan seperti yang tertulis di dalam surat Yakobus, saudara-saudara. Ya. Kalau kita melihat seluruh perjalanannya Yusuf, ya, itu kita bisa bandingkan seperti Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Ya. Ini sebagai perbandingan, ya saudara. Apabila seorang dicobai, jadi Yusuf itu selama dijual sebagai budak belian itu, Yusuf mengalami cobaan yang luar biasa sekali, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, jangan berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, kalau saudara ingin lebih jelas, coba saya ungkap sedikit cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Yusuf, ya saudara. Yusuf itu di Mesir banyak cobaan. Ya, dia dikerjakan sebagai budak belian, ya, di tengah-tengah keluarga seorang pembesar namanya Potifar. Ya, dia dikerjakan di sana. Tetapi Yusuf ini, saudara, orang yang tulus hatinya. Ya, orang yang tulus hatinya. Di sana dia dikasihi keluarga Potifar ini, dan saking dikasihnya sampai istrinya itu tertarik pada Yusuf. Sehingga dia menyatakan dia mencintai Yusuf. Tetapi Yusuf, saudara-saudara, sekalipun dia kedudukannya hanya sebagai budak saja yang tidak ada nilainya, dia tetap tulus, dia tidak berani menerima tawaran dari istri Potifar sampai terjadi hal-hal yang mengakibatkan Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, sudah budak, ya, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara tahu,
budak itu, saudara, budak belian. Budak itu tidak ada harganya. Budak itu sebagai manusia, tetapi diperlakukan seperti binatang. Tidak mempunyai hak asasi seperti manusia, tetapi dia diperlakukan seperti binatang. Binatang itu mau dikerjakan dengan cara apapun, dia harus menurut. Ya, dipukul, dia tidak bisa membalas. Bahkan dibunuh pun tidak ada hukum yang bisa membela dia. Ya, jadi dia sudah budak, masuk penjara lebih susah lagi. Ya. Dan ini saya persingkat saja ya saudara. Akhirnya Yusuf ini dia karena dia tekun di dalam Tuhan, ya. Itu tadi kita baca ya, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka tentang yang baik, ya. Tadi kita telah baca. Maka Yusuf yang tekun kepada Allah, akhirnya Yusuf mendapat kebebasan, dan tidak sampai di situ saja, masih banyak godaan, ya. Dan Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk membuat kejutan Raja Firaun, ya. Sehingga Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun di seluruh kerajaan Mesir, ya. Dan itu terjadi kelaparan di sekitar Mesir, ya. Dan ini saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dia tidak tahu bahwa yang berhadapan dengan dia itu Yusuf. Dia tidak tahu sama sekali. Tetapi Yusuf tetap tahu, ya. Sebetulnya andai kata Yusuf itu seorang yang mereka-reka kejahatan, ya, Yusuf akan membalas pada kakaknya ini, ya. Tetapi Yusuf ada di dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan berkata, Tuhan mereka-reka tentang kebaikan. Ya. Waktu saudara-saudaranya itu hendak memberi makanan karena tidak ada makanan di mana kecuali di Mesir. Dan itu pun karena hikmat yang Tuhan beri kepada Yusuf. Ini cerita semua saudara sudah tahu, cuma saya singkat poin-poinnya, ya saudara. Nah, pada pertemuan itu Yusuf berkata, kamu mereka-reka tentang kejahatan, tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan. Jadi kata Yusuf itu bukan aku mereka-reka kebaikan, bukan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam hidupnya Yusuf. Nah, kata-kata ini yang ingin saya tekankan, ya saudara. Kalau ada orang berbuat jahat terhadap kita, lantas kita berbuat baik kepada dia, itu sebetulnya kebaikan itu bukan dari kita, tetapi Tuhan yang mereka-reka kebaikan. Sebab seperti Yusuf,
hidupnya terlalu dekat dengan Tuhan, ya, maka hidupnya itu seolah-olah bukan dia, tetapi Tuhan yang sudah membentuk hidupnya sebagai hidup yang didampingi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu sebetulnya suatu kehidupan yang seluruh gerak langkah hidupnya itu direka-reka, ya. Kata reka-reka itu bisa saja saya upamakan bahwa seluruh hidupnya itu dikendalikan oleh Tuhan, ya. Seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tidak usah dibaca, saya jelaskan, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 itu dikatakan begini, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus? Orang yang tekun kepada Tuhan, itu tubuhnya itu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi sebaliknya kita itu miliknya Tuhan. Saudara-saudara, kalau ini cerita dari Yusuf diteruskan, bagaimana Tuhan pakai Yusuf luar biasa, karena Yusuf adalah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Dan Yusuf boleh dikatakan Roh Allah ada di dalam hidupnya, ya. Dan Yusuf merasakan bahwa dirinya itu bukan dirinya, tetapi dirinya ini adalah miliknya Tuhan. Dan saudara tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu sangat rindu supaya diri kita itu bisa menjadi bait Roh Kudus. Tuhan mau supaya diri kita itu menjadi bait Roh Kudus. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Sehingga kita itu bukan milik kita. Jadi seluruh gerak langkah kita itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau seluruh gerak langkah hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, ya, maka tidak ada pikiran di dalam hati kita itu untuk mereka-reka kejahatan. Tidak ada pikiran jahat, itu tidak ada. Kalau hidup kita ini bait Roh Kudus, tidak ada reka-reka kejahatan, itu tidak ada. Seperti Yusuf ini, saudara, walaupun dia disiksa begitu rupa, tidak ada kejahatan. Sekalipun dia akan disukai oleh istri Potifar, dia tidak ada reka-reka kejahatan. Dia tulus di hadapan Tuhan. Maka akhirnya Yusuf memperoleh kedudukan yang baik, baik di dunia ini, baik di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena waktunya, ya, saudara sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita ini
hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh, ya. Baik hati kita, tutur kata kita, langkah laku kita itu betul-betul tidak ada unsur-unsur kejahatan. Di situ kita melihat roh Allah ada di dalam hidup kita dan kita dimuliakan di dunia ini dan dimuliakan di hadapan Allah, ya. Puji Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan, saya ingin dalam hidup saya itu tidak ada reka-reka kejahatan. Tidak ada pikiran yang tidak baik. Tidak ada pikiran yang dosa. Tetapi pikiran yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Maka saudara, hidup kita di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Dan lebih-lebih kita akan diberkati nanti di surga bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ayo kita sama-sama berdoa, ya saudara. Tuhan, firman-Mu oleh kuasa urapan Roh-Mu yang kudus berkenan menjamah hati kami sehingga hati kami sadar bahwa sering ada ingatan, ada reka-reka kejahatan. Tetapi Tuhan, kami mau menjadi wadah atau bait Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga di dunia kami dimuliakan, di surga kami lebih-lebih dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.